wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'du. Nama saya Ahmad Taufan Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 video viral dari Ustadz Adi Hidayat yang kemudian berpolemik di masyarakat gitu ya. Ini sebenarnya sih banyak, tapi ya ada yang sudah dibahas sama Ustadz yang lain, tapi ini yang berkaitan dengan apa yang datang ke saya ditanyakan, yang akan jelaskan gitu ya. Yang pertama ada 3 video. Yang pertama tentang imsak, yang kedua tentang wudhu, yang ketiga tentang sholat berjarak gitu ya. Jadi saya pengen menjelaskan yang pertama tentang imsak dulu. Ini kenapa ditanyakan, kenapa dijelaskan seperti ini, karena tiap tahun asal datang bulan puasa ini datang pertanyaan kepada saya, Ustaz ini imsak apa bener waktu subuh? Ini terus datang kiriman, ini video Ustadz Adi ini sudah saya lama tonton tentang penjelasan imsak, dan saya selalu jelaskan kepada orang-orang yang bertanya bahwasannya yang dijelaskan Ustadz Adi ini bukan hal yang salah, malah kita harus berterima kasih gitu. Dan ini juga saya sudah bahas di tahun 2006 waktu saya pulang dari Mekah dulu gitu ya. Nah, pembahasannya adalah ketika sekarang ini banyak orang-orang setiap bulan puasa baru memahami bahwasannya yang namanya imsak adalah adzan subuh. Ini bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang mereka dulu alami mungkin gitu. Kalau zaman dulu tuh ada imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Kalau di kampung-kampung pakai sirine wing gitu ya. Kalau di sekarang di Bekasi di mana itu pakai mikrofon. Imsak, sudah masuk imsak gitu ya. Dan kemudian orang dulu memahami dan sekarang juga memahami bahwasannya imsak itu adalah yang dulu dibuat oleh orang tua adalah nggak boleh makan, karena memang orang tua juga keras dulu itu. Udah imsak, udah jangan makan lagi gitu ya. Tapi kemudian yang agak nyesek yang saya lihat ini adalah ketika ada teman-teman saya itu bikin status di Facebook atau di di WhatsApp gitu ya, di status WhatsApp itu mereka mengatakan, oh selama ini kita dibohongi oleh orang tua kita, imsak yang zaman dulu diterapkan adalah sebuah perbuatan bid'ah yang mengganti syariat Rasulullah. Ini nyesek benar kalau kayak begini namanya nih. Jadi ada sebuah ketidakbijakan dari orang-orang sekarang kemudian yang menyalahkan orang tua zaman dulu yang mengajarkan kepada kita. Padahal kalau kita tahu maksud dari mereka itu sangat baik gitu. Dan ini juga sebenarnya Ustadz Adi pada saat menjelaskan dulu tentang imsak itu harusnya juga menjelaskan tentang maksud dari orang tua menerapkan imsak yang kemudian sangat keras, nggak boleh makan itu. Nah, orang tua saya itu juga termasuk pemuka agama gitu. Jadi kami tidak pernah memahami imsak yang dibuat oleh orang tua zaman dulu itu adalah perbuatan yang haram untuk makan, enggak. Di keluarga saya nggak pernah memahami itu gitu. Yang ada itu cuma imsak itu adalah yang dimaksud oleh orang tua zaman dulu adalah berhati-hati atau sebagai peringatan. Ini udah 10 menit lagi mau subuh loh. Maksudnya apa sih gitu? Ya nggak enak aja kalau masih 10 menit masih makan, masih 5 menit sebelum subuh masih makan, tuh nggak enak aja gitu. Maksudnya orang tua tuh begitu, biar rapi. Kalau udah kelar 10 menit sebelum subuh udah kelar, kan kita masih bisa gosok gigi, terus mandi, persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Jadi badan kita fresh gitu. Itu yang dimaksud gitu. Bukan terus menjadi haram kemudian. Bayangin kalau 5 menit kita masih ngunyah atau 3 menit sebelum subuh masih ngunyah, minumnya terburu-buru. Itu buat nurunin makanan aja tuh belum enak gitu. Makanya kita tidak boleh memahami bahwasannya yang namanya imsak itu kemudian adalah haram untuk makan, dan orang tua salah mengajarkan kita demikian. Nah, ini yang harus disikapi dengan bijak gitu ya, kepada seluruh masyarakat yang mendengar atau yang sudah berpemahaman dari Ustadz Adi Hidayat yang di videonya yang viral itu harus bijak dalam
dalam memahami video tersebut gitu ya. Yang pertama tentang imsak. Dan memang banyak sekali syariat-syariat agama yang belum dipahami secara utuh oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Ya kayaknya kayak zakat deh. Zakat itu sebenarnya berapa sih? Kalau saya tanya jujur gitu ya kepada orang-orang yang nonton video ini atau live ini. Kalau saya tanya berapa sih sebenarnya zakat itu? Pemerintah mengatakan 3,5 liter. Apa benar 3,5 liter? Atau 2,5 kg? Ustadz Abdul Somad menjelaskan lebih dari 2,5 kg malah. Nah terus bagaimana pemerintah itu, kalau kita urut, kalau kita bahas, kita kaji, ternyata itu bukan 3,5 liter, kurang dari 3,5 liter. Terus kenapa sampai 3,5 liter? Maksudnya pemerintah adalah menggenapi daripada bilangannya supaya nggak kurang, lebih baik daripada kurang. Makanya sebenarnya itu bukan 3,5 liter. Jadi itu lagi kembali bahwasanya imsak yang dimaksud orang tua zaman dulu adalah sebagai peringatan agar kita berhati-hati, agar kita nyaman, rapi dalam melakukan ibadah sahur. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentang wudhu, itu saya dapatkan berapa minggu lalu, dan saya memang sudah lihat videonya berapa sebulan lalu atau kapan gitu. Saya sudah lihat itu pertama. Saya waktu itu ya sudahlah, biarinlah gitu ya. Tapi memang judulnya itu yang bikin provokasi juga. Hati-hati itu 4 pokok anggota tubuh yang harus dalam wudhu gitu. Hati-hati yang kedua salah gitu. Itu saya tuh agak kurang setuju aja sebenarnya. Tapi ternyata ini berpolemik juga di masyarakat. Terus ada orang yang memahami, lagi-lagi karena baru ngaji mungkin, baru memahami, loh iya ternyata kita salah selama ini gitu. Kemudian menyebarkan video itu beranggapan ingin membenarkan yang lain, padahal itu enggak juga gitu. Ini bahayanya yang pemahaman-pemahaman yang ya kalau kita ngajinya dari YouTube atau dari media sosial tuh begitu. Yang namanya guru ya harusnya bertemu langsung, jadi bisa ditanyakan. Jadi memang juga Ustadz Adi Hidayat dalam penjelasannya juga sebenarnya kurang pas juga begitu ya. Ini saya akan bahas yang kedua tentang wudhu. Yang pertama saya udah tonton videonya. Ustadz Adi mengatakan yang pertama nih sebenarnya nih, wajah itu tampak muka, itu harusnya dibahas Ustadz gitu ya. Ini jamaah juga kalau mau tahu sebenarnya muka itu mulai dari mana, bukan yang tampak wajah, tampak muka aja gitu. Yang namanya wajah dalam fikih sudah diatur dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu ya, karena ini jengger ini tempat tumbuhnya sini ya, daging ini, karena ini adalah penyempurna dari wajah, maka juga wajib untuk dibasuh secara vertikal. Dari mulai kuping yang ada ini perincilannya sampai kuping sebelah sini itu udah ada bahasannya gitu. Itu bukan, tapi yang permasalahannya bukan yang di poin pertama. Di poin kedua Ustadz Adi itu menjelaskannya demikian gitu. Jadi yang namanya diambil kutip ayat di surat Al-Maidah itu, wa aidiakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai di sikut-sikut, dua sikut kalian, ilal marafiq, sikut-sikut kalian. Jadi kemudian Ustaz tadi mengatakan bahwasannya ingat ya, ingat wudunya harus benar gitu ya. Dimulai dari ila itu harful jarri lil ghayah, faidahnya lil ghayah, sampai gitu. Kemudian beliau contohkan, saya pergi dari misalnya gitu ya, dari rumah menuju ke pasar, jadi mulanya harus dari rumah gitu. Ini kalau dalam penjelasannya ya kurang tepat juga Ustaz. Jadi saya ambil di buku Iqna aja ini ya. Jadi yang dimaksud wa arjulakum ilal ka'baini itu gitu ya, itu ila kalau dalam di tafsir Al-Quran, di fikih mereka juga mengatakan ila itu bimakna wa ila bimakna ma'a. Di sini di Iqna karangannya Khatib Asy-Syarbini, syarahnya Takrib gitu ya, beliau mengatakan di sini wa ila bimakna ma'a, kama fi qoulihi ta'ala man ansari ila Allah ay ma'allah gitu ya. Jadi ilah itu tidak dalam ayat ini, bukan sampai, bukan, tapi ini menunjukkan batasan. Jadi kalau menunjukkan batasan, yang sebenarnya menjadi bahasan adalah bukan mulanya harus dari ujung sini sampai ke sikut, enggak, bukan, tapi sebenarnya sikut itu yang dibasuh hanya permulaan sikut atau semuanya sikut gitu. Ini yang menjadi pembahasan di fikihnya begitu, bukan mulanya. Kalau mulanya itu dari mana aja sah dan sempurna, karena saya bilang lagi, ilah di sini
bukan berarti sampai dari permulaan sampai ke sini, bukan. Tapi ini menunjukkan bersama, artinya adalah bersama, ma'a atau bersama. Jadi yang dibahas apakah misalnya gini ya, ini Hajar Aswad nih, apa ini Ka'bah. Kemudian ada yang nanya, Pak Ustadz yang namanya Multazam mana sih? Gitu ya. Saya bilang antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah gitu. Dari mulai apa namanya? Dari mulai Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Nah, sampainya ini pintu Ka'bah misalnya. Ini pintu Ka'bah kan begini kan? Gitu ya. Ini dari mulai Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah yang pertama atau sampai akhirnya gitu ya. Jadi ini juga sama, basuh sikut itu sampai awalnya aja atau sampai akhirnya. Karena sikut ini adalah perkumpulan 3 tulang, 2 tulang di sebelah kanan dan kiri, kemudian ada jarum atau apa ya, kayak pakunya sikut itu yang lancip begini. Apakah sampai semuanya atau tidak? Mengenai mulanya, mau dari atas, mau dari bawah, mau dari tengah ke atas ke bawah, itu boleh-boleh aja. Kalau kata Ustadz tadi kan dari awal tepek, salah. Nah ini keliru, begitu bilang keliru gitu, nggak begitu Ustaz. Jadi teman-teman juga yang men-share video-video ini kemudian seakan-akan ada sebuah penghukuman salah yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak, ini itu juga perlu dipahami lagi ini yang saya jelaskan. Jadi kalau untuk batasan itu nggak ada yang namanya permulaannya, dan ayat ini juga tidak menunjukkan ada pembahasan tentang mulanya sampai atau dan akhirnya sampai mana. Kalau saya bilang batasannya meja itu dari mana sih? Dari A sampai B gitu. Dari A sampai B. Itu bukan berarti saya ngitungnya harus dari A sampai B, enggak. Saya kalau dihitung dari B sampai A juga boleh. Oh, saya dihitung dari tengah. Dari tengahnya itu di sini sampai ke A, di sini sampai ke B. Ini kalau batasan. Jadi itu yang kedua, masalah tentang wudhu. Yang aneh lagi, Ustadz Adi Hidayat juga tidak menjelaskan di poin yang keempat, yaitu tentang membasuh kaki gitu ya. Bahasanya itu sama di Al-Quran, ilal wa arjulakum ilal ka'bain. Tuh, kalau misalnya bahas yang nomor 4, tapi di video itu tadi nggak ngebahas. Yang keempat udah paham gitu ya. Nah yang keempat itu kalau kita bahas lagi sama yang pertama, yang kedua tentang basuhan tangan, aneh lagi. Misalnya begini, dan basuhlah kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Terus prakteknya gimana? Mau dari awal sini gitu, dari awal sini terus ke sini. Lalu untuk menyempurnakan wudhu sampai betis juga harus begitu. Waduh, itu pemahaman tasawur atau deskripsi yang tidak mungkin gitu. Jadi lagi-lagi harfu ila di situ bukan menunjukkan permulaan dan akhirnya, tapi menunjukkan batasan yang harus dibasuh oleh seorang yang sedang berwudu ya. Itu yang nomor 2 tentang wudu. Yang ketiga itu tentang sholat berjarak di waktu musim musibah COVID-19 ini. Itu yang baru-baru aja, saya juga udah tonton videonya. Di situ ada orang lagi pengen jamaah di masjid terus berjarak, dan saat Adi datang, kenapa ini harus begini, harus rapat-rapat begini, kalau nggak sempurna mending di rumah. Nah ini juga saya kurang sependapat dengan ini. Jadi kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi kayak begini, penyakit yang wabah yang menyeluruh dunia kayak begini, itu saya nggak usah pakai dalil lah ya. Orang sholat Jumat aja menurut MUI boleh ditiadakan, bayangin yang fardu ain gitu, yang fardu ain. Kalau di kena itu apa namanya, yang namanya saf ini gitu ya, menyamakan saf itu hukumnya sunnah, nggak wajib, itu sunnah muakkadah. Itu apa namanya, perkara yang lebih ringan daripada sholat Jumat. Sholat Jumat itu fardu ain gitu ya, fardu ain. Kalau sholat jamaah di masjid itu fardu kifayah malah. Kalau dalam Imam Nawawi dalam iknanya dalam I'anah mengatakan demikian. Itu Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Meskipun di sini I'anah mengatakan adalah sunnah. Tapi saya pengen bahas dulu tentang sholat berjarak. Itu tadi ya, sholat Jumat aja yang fardu ain bisa ditiadakan, apalagi hanya sekedar sholat berjarak begitu. Itu karena memang menghindari atau kita hati-hati sesuai dengan anjuran dokter. Ada dokter yang di tempat saya ini di Perumna 1 menjelaskan, spesial forensik, beliau ini menjelaskan bahwasannya, dan ini banyak di tutorial juga banyak, agar kita apa namanya, social distancing ya, apa namanya, untuk menjaga jarak. Karena apa? Karena
yang namanya virus itu bisa nyebrang kalau masih berdekatan. Kalau ada 2 meter atau 1,5 meter itu mungkin nggak nyampe virusnya ke orang. Jadi kalau misalnya angguk atau apa batuk harus ditutupin, itu karena begitu gitu. Jadi sholat berjarak karena itu gitu. Nah terus apakah nggak sah? Oh aneh banget kalau nggak sah. Itu saya bilang tadi, itu aja sholat Jumat aja itu boleh ditiadakan, apalagi cuman jarak saf yang berjarak gitu ya. Kemudian yang kedua deh, saya punya kiai di Kajen itu, Kiai Mu'ad Thahir. Beliau ya di Kajen itu adalah gudangnya para ulama gitu, gudangnya para kiai gitu. Mereka di Masjid Kajen yang masjid pokoknya milik Al-Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin ini, itu di Masjid Kajen masih mereka berjamaah dan melakukan jarak gitu. Itu di guru saya gitu. Itu gudangnya para ulama, orang hafid Quran yang banyak, santrinya sampai berapa ribu gitu ya. Yang berikutnya kalau mau lihat lagi ini kalau mau buat perbandingan ya, di Masjidil Haram deh. Di Masjidil Haram kalau pas lagi sholat sekarang ini, sholat taraweh itu ya, itu berjarak sampai 2 meter lebih. Artinya lagi-lagi saya ingin menjelaskan ini karena apa? Banyak juga di masyarakat yang mengatakan, lu ngapain masih ngotot ke masjid tuh? Ini juga nggak boleh begitu gitu ya. Ada orang-orang yang punya siasat, punya cara untuk mensiasati agar masjidnya ini tidak mati. Karena kalau dari segi hukum misalnya, berjamaah itu adalah fardu kifayah, mau harus didirikan gitu, meskipun dengan 5 orang. Kalau kata kiai saya, Kiai Mu'ad gitu ya, 5 orang paling enggak gitu, supaya fardu kifayahnya gugur. Nah lalu ya kan PSBB juga demikian gitu, masjid ditutup untuk umum. Tapi ketika saya tanya kepada Bapak Wakil Wali Kota Bekasi sebagai Ketua Gugus COVID-19, oh masih boleh berkerumun gitu, boleh melaksanakan, boleh beraktivitas masjidnya, tapi terbatas gitu. 5 orang itu tadi, 5 orang imam, 4 orang gitu. Nah ada seorang orang yang berpendapat bahwasanya masjid ini nggak boleh berhenti aktivitasnya. Nggak kayak kita sekarang pada gembok semua masjidnya, ya kan? Digembok semua, akhirnya syiar ada beberapa masjid malah yang beneran tutup bener, nggak mengumandangkan adzan, nggak melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Ya ada yang kayak begitu. Tapi kita nggak boleh. Ini kan dalam kondisi seperti ini, ayo saling menghormati. Ada orang yang bisa menyiasati seperti yang dianjurkan Habib Taufik. Sebenarnya bukan Gus Najih juga dalam tulisannya mengatakan sebenarnya sholat Jumat masih bisa didirikan meskipun dengan 5 orang. Di Syarah Bajuri juga, Hasyiatul Bajuri, dijelaskan, ada penjelasan bahwasannya sholat Jumat itu bisa dilaksanakan beberapa orang. Itu ada 15 pendapat. Ada yang 1 orang boleh melaksanakan sholat Jumat, yang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu pendapatnya Imam Hanafi sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ada orang-orang yang berpendapat bahwasannya ini masih boleh dilaksanakan, masih bisa didirikan, masih bisa disiasati. Nah orang yang mensiasati ini juga harus menghormati orang yang tidak mau sholat di masjid. Ya memang harus begitu. Jadi saling menghormati. Orang yang sholat di rumah nggak boleh juga terlalu keras beranggapan buruk terhadap orang-orang yang mau sholat di masjid gitu ya. Jadi kita harus paham dengan suasana ini. Masjid tetap beraktivitas, orang-orang sholatnya di rumah, tapi masjid tetap berjalan. Fardu kifayahnya masih hidup. Ini tanggung jawab loh. Fardu kifayah itu kalau nggak dikerjain satu kampung dosa gitu. Itu fardu kifayah. Nah nggak boleh gontok-gontokan gitu ya. Nggak boleh mengatakan, terus ada setelah video itu mengatakan, ada yang datang ke saya juga bahwasanya, lu ngapain sholat di masjid, bid'ah itu, safnya itu renggang-renggang. Aduh ini jahat ini. Dan juga kita nggak perlu bikin video-video tandingan ya. Kalau kata dokter tuh begini, songong tuh nggak boleh, nantang-nantang itu nggak boleh. Kita nggak boleh takut sama corona, kita takut sama Allah aja. Nah, terus yang satu, lu kalau nggak takut corona, lu tidur aja sama macan. Ini aduh, jadi ribut terus gitu, nggak mau akur, tentrem, enak gitu. Bener nggak boleh takut sama corona, secara hakikat bener takutnya sama Allah.
Ya takut itu kan juga ada takut sama Allah, juga takut sama manusia. Takut sama anjing herder yang galak juga kan ada takut juga itu. Nah terus juga nggak boleh ini songong yang kayak begitu, songong udah nantang begitu songong. Yang kedua ya nggak boleh lebay juga gitu. Lu ngapain sih, wah nggak usah begini, lu sholatnya di rumah aja gitu gitu ya, lu sholatnya di rumah aja, masjid tutup aja gembok, ini lebay namanya. Ya ada orang-orang yang harus paham, masjid tetap jalan pakai speaker, adanya masih ada, terawih masih ada, ngaji masih ada gitu ya, tapi terbatas untuk pengurus gitu. Jadi saling menghormati, masyarakatnya paham saya ini untuk umum nih, ya untuk khusus pengurus aja nih, yang penting syariatnya jalan. Ya kalau masjid digembok kayak sekarang ini, ya Allah, suasana Ramadan udah kayak nggak ada sama sekali. Suara-suara yang tadinya terawih itu nggak ada. Karena apa? Karena masjidnya banyak yang ditutup dan tidak mengadakan kegiatan di bulan Ramadan. Jadi kembali lagi uh, tentang hukum sholat berjarak itu ya tadi ya. Ya nggak masalah dalam kondisi seperti ini. Nanti kalau udah normal lagi ya kita pasti sholatnya juga normal seperti biasa. Itu aja yang mau saya sampaikan dari kemarin, karena banyaknya pertanyaan tentang 3 hal ini, maka saya buatkan ya live aja, karena dibuat videonya juga nggak kuat nih handphonenya. Begitu aja, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.